kita sekeluarga itu di rumah menunggu banyak, di rumah, di kamar mandi, di dapur, banyak Pak. Dan jadi bau wangi, saya datangin, saya diam. Aku gak mau di penjara. Loh, kenapa Bu? Katanya di tempatnya penjenengan. Oh, ke tempat saya. Iya. Ya udah yuk. Ikuti saya Mas ya. Jadi ini ke perempatan tadi ke kanan Pak. Di arah Sawentar. Yang buka Sawentar gitu. SD Sawentar. Ayo terus saya Pak Sam. Allah. Sudah 5.000 belum? Belum, masih. Semangat dong. Kasih kita semangat. Sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibn Abdillah الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين الله اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Masih jauh Mbak? Ya Allah. Udah 5.300 Gus. Ya, kita akan ketemu. Kita doakan Ibu ya, biar diberi kekuatan. Kata begitu ketemu dokunya tadi saya terus ngeretek terus. Kenapa Bu? Tidak nolak. Kan saya. Katakan. Minum dulu, sabar, santai, tenang. Ya Allah. Hilangkan rasa dendam, marah Bu. Enggak, saya enggak marah ketemu orangnya pun Jangan. saya enggak marah Pak. Saya hanya kepengen tahu siapa, apa motivasinya itu toh. Saya enggak marah. Percuma juga saya marah. Ini sudah 3 tahun lebih, buat apa saya marah Tangan, Pak. sekarang? Kita doakan ya Ibu, mudah-mudahan diberi kekuatan oleh Allah, diberikan kekuatan iman, Islam, diangkat setinggi-tingginya derajatnya beliau oleh Allah. Berkah ujian ini, mampu menghadapi ujian ini yang sudah sekian lama bertahun-tahun, akhirnya Allah berikan petunjuk malam hari ini, Allah berikan jalan. Mudah-mudahan lewat malam hari ini dibarengi turunnya rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Cukup selesai sudah masalah Ibu, mudah-mudahan amin. Kita doakan pemirsa ya, mudah-mudahan Ibu dipanjangkan umur, disehatkan badannya, dilapangkan rezekinya, diangkat setinggi-tingginya derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin ada lagi gimana Bu rasanya setelah ketemu dukun, Sebenarnya walaupun Bapak, sekilas saja? Sekilas tadi kan beliaunya menatap wajah saya kan soalnya Gus. Tapi saya juga Pak, saya mohon maaf ngerepotin saya gitu aja. Oh iya enggak apa-apa. Beliaunya bilang saya di sini dari mulai jam 5, katanya gini. Iya Pak, maaf tadi kebetulan kan di jalan tol memang ada kecelakaan sedikit. Ada muatan gobes sayuran tadi guling, jadi saya terlambat. Tapi ada SD di kiri jalan Pak ya? Kanan. Jadi saya mohon maaf ya Pak, saya gitu saya Paknya. Ya enggak apa-apa, maunya apa? Ya maunya nanti saya sampaikan dengan Gus Dede di tempatnya temennya Bapak Kerso. Enggak apa-apa gitu, bilangnya begitu. Jadi saya ya semoga saya diberi kekuatan Amin. aja. Saya tidak ada emosi, saya tidak ada apa-apa, saya hanya kepingin saya bilang kok sama-sama enak ya Pak. Saya selalu minta maaf, begitu datang tadi saya pun minta maaf. Pak, saya minta maaf gitu. Saya tanya, Bapak nyun sewu paring asmo sinten gitu. Dia bilang jawab.
namanya? Iya, Siapa Bu namanya Bu? tapi kayaknya bukan, kayaknya wujud gitu. Ya ngasih nama tadi sambil begitu. Ya nanti kita paksa aja Iya. nanti ya. Jadi tadi sempat berkata bahwa saya begitu datang, saya mohon maaf karena kami terlambat. Gitu. Saya ini sudah dan iya Pak, mangertos, mohon maaf nih Pak. Gitu. Ya, enggak, tapi tatapan wajahnya itu yang saya tadi ada, akhirnya saya deg-degan itu Ya. karena menatapnya saya tahu yang tidak sesuai, tapi saya Bismillah Bu, pasti. Bismillah. Mudah-mudahan dapat Bismillah. solusi. Allah. Ada Allah, SD-nya Allah. belum? Kiri jalan ada SD. Allah. Kita akan ngobrol yang enak, cari tempat yang enak bersama Mbak Dukun ini ya. Nanti kalau sudah dapat tempat yang enak ini, dukun ini terserah mau diapakan sama ibu-ibu. Sama ibunya mau diapakan, terserah mau dicekik, mau dikepet, terserah ibu nanti ya. Nah, di situ tadi rame pemirsa. Ini kita cari tempat yang aman. Saya kebetulan saya punya teman di sini, ya punya sahabat dulu seperjuangan yang membantu perjuangan saya di Blitar. Tepatnya di daerah Sawantar kalau nggak salah. Belum jauh jauh ya. 2 menit. Berarti nggak jauh Pak San. Habis lampu merah. Iya, habis lampu merah masih terus Pak. Jangan kemana-mana pemirsa. Bentar lagi kita akan saat-saat yang menegangkan. Ayo share sampai 10.000. Ayo share terus biar kami semangat pemirsa. Bantu doa juga pemirsa, bantu doa juga biar kami diberi kekuatan. Tatapan dukunnya sangat tajam, tatapan matanya menakutkan. Ya, memang orang sakti Bu. Iya betul, Ya, sakti bener dia. kalau ini orang sakti itu bener. Saya langsung berodok pemirsa. Saya tidak bisa menahan, saya langsung. Loh, kelihatan kan kalau saya sudah gemetaran. Semoga nanti saya bisa dibantu Gus Idris dari kamar bantuan saya. Kok kedinginan ya Gus saya Gus? Jangan anu Bu, jangan bingung, jangan kacau pikiran, santai, tenang, rileks. Allah dalam hati gitu aja. Allah yang kasih sakit, Allah yang kasih obat, Allah yang kasih kerupekan, kesulitan, Allah juga yang akan kasih solusi. Ayo pemirsa, sahabat Gio, share ya. Sebelum kita bertemu deg-degan ini ya, saat-saat yang menegangkan ini bagi ibu ini. Jauh-jauh dari Lamongan ke Surabaya, dari Surabaya ke Pondok, ke Malang, dari Malang kita masih berjalan lagi ke Surabaya. Kemana ini? Blitar. Ayo support pemirsa, share terus. Ini Mbah Dukun. Mbah Dukunnya luar biasa sih kekuatannya ya. Menengah ke atas lah. Terasa banget, terasa banget. Iya betul. Terasa banget Mbak Dukunnya, terasa banget. Auranya tinggi banget gitu. Begitu saya menghadap langsung saya sudah didonkan dulu kayaknya gitu. Tenang aja Bu. Gitu. Tapi saya percaya di samping saya ada Gus Idris, insya Allah membantu kekuatan dalam diri saya. Masih lama. 200. SD-nya sebelah kiri, cuman gangnya masuk ke kanan. Pelan-pelan saja. Bentar lagi kita nyampe pemirsa. Ayo share dulu. Saat-saat yang menegangkan. Ada Mbak Dukun. Jauh-jauh dari Tulungagung lah ini. Ini nganan Pak, yang keriting. Gang Alit niku lah. Nah, niku nganan Pak. Ini. Terus nih Gus. Ya. Terus nih Gus. Ya semoga mulai deg-degan lagi pemirsa. Mohon doanya agar kami dimudahkan, Pak Dukunnya juga menerima kita dengan baik. Harapannya tidak ada perseteruan. Saya hanya nyuwunnya kejujurannya Pak Dukun, siapa yang nyuruh dan apa motivasinya. Hanya itu aja. Kami juga enggak, semoga tidak ada yang katanya Gus itu tadi labrak-melabrak. Labrak aja Bu. Kepret aja Bu. Insya Allah enggak ya. Yang penting beliaunya mau menceritakan kejadian apa, motivasinya apa, dia disuruh seperti ini itu apa gitu aja, dan yang nyuruh siapa, sudah itu aja, selesai Gus gitu. Nanti kalau nggak tahu juga kalau sama Gus Idris mau diapakan. Saya belakangan aja, yang penting ibu dulu. Ibu gak usah takut.
Iya, enggak, saya enggak takut ada Gus Idris. Tapi tadi saya masuk dibiarkan sama Gus Idris, saya masuk sendiri. Aduh. Ya biar tahu wajahnya, nanti kalau live kalau diliput kan kadang dia nggak mau tahu wajahnya. Kadang kan pakai masker, Bu. Iya. Tadi enggak kok, tadi saya juga enggak foto tadi Gus, tapi enggak mau nanti daripada ini saya tadi enggak anu juga. Tapi dia sudah siap masker kok. Oh, sudah Dia siap, pakai masker kok Gus, nggih. Tapi tadi ketemu saya tadi enggak pakai masker. Pelan-pelan. Masih muda, Oh. masih muda pemirsa. Bener kalau kemarin ditanyain usia 55. Ini Pak, nah rumah merah ini. Aduh, aduh, aduh. Ini Kalau apa namanya, kalau ditanyain usia 55 memang betul masih gagah, masih ganteng. itu Pak. Sama masukkan di sini lah, di sini ada gang nih. Kita langsung ketemu Mbah Dukun. Ya pemirsa, itu rumah sahabat saya. Sudah lama saya nggak pernah kesini, berapa tahun udah. Alhamdulillah tadi telepon masih aktif, ternyata bisa memfasilitasi pertemuan kita. Pak San, Bismillah, pintunya buka. takbir. Pak Allahu San, Akbar. pintunya buka pintu. Allahu Akbar, pasti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Jauh Akbar. jangan buka akan gua. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Pak San, bisa Pak San. Kita sudah nyampe di Blitar. Alhamdulillah. Ini sahabat saya. Ini. Assalamualaikum. Sehat. Enggak, kok dengku. Kok dengku iki. Nih, Mbah, sehat, Mbah? Siji. Temu Din iki, Pak Din. Ngobrol sing ngeco. Itu kakak dengan dalam yang mana pokoknya. Masih. Oh, nggih. Yang sewu Pak, nggih. Ngersai nggih Pak. Nggih. Nyampe Blitar jam berapa tadi? Jam 5 tadi. Kecapean Pak, iya. Capek lapar. Maaf ya Pak, saya yang salah tadi nggih. Jalannya ada kecelakaan di tol nggih. Saya sempat salah tangkep tadi Gus. Salah orang tadi. Iya. Aduh, malu saya Gus. Iya, iya. Yang penting alhamdulillah sudah ketemu, nggak apa-apa Pak ya. Kita ngobrol-ngobrol di sini aja. Kayaknya aman gitu di sini. Aman gitu. Kalau tadi rame tempatnya. Banyak yang bocor rupanya tadi. Ya, ini beliau. Alhamdulillah kita ketemu langsung sama beliau. Kayaknya kita ngobrol dalam aja ya, Mbak ya. Iya, iya. Ayo, Kalau bisa. saya maturnya Pak mawon nggih Pak. Nggih, yang sewu Mbak, yang sewu. Mas, yang sewu kersai dalam panjenengan nggih. Oh, itu dulu aja ngobrol. Saya belakangan aja. Saya belakangan aja pemirsa ya. Ya, Ibu dulu. Mendekat aja, Bu. Nggih sampun, masa Labrak aja, Bu, enggak apa-apa. enggak, saya enggak perlunya untuk itu nggih Pak. Nggih. Saya yang Mendekat aja, Bu. Saya mau, bukan saya mau, maksud Mendekat saya aja. Silakan, Bu. kenapa Mendekat, gitu, Bu. nggih, Pak? Apa dengan kedatangan saya kepingin ketemu panjenengan, kira-kira lah sampun pirsa nggih Pak, apa tujuan saya? Iya, iya. Nggih, lah itu kira-kira kados pundi? Saya itu intinya ngaten Pak, intinya gini. Saya itu kan Mendekat. ada sesuatu. Mendekat dan aja, Bu. Mendekat nggak apa-apa. Begini seorang dekat aku. Kurang. Pak, katanya mboten napa-napa nggih, Pak. Nggak Ya apa-apa. Allah. Enggak apa-apa, Bu, santai saja. Nggih. Lah, di sini kan saya sudah berobat kemana-mana nggih, Pak. Iya. Kalau nggak salah nggih sudah lama. Iya. Akhirnya saya ketemu Gus Idris ini juga. Dan kemarin sudah kita apa itu namanya Mbak Dinda yang di apa gitu? Kita tanya-tanya, Iya. ternyata dari diri kita ada sesuatu, dan ini kan bukan hanya Gus Idris ya Pak, sudah ke Banyuwangi semua berkata yang seperti itu. Iya, iya. Lah daripada kita ini seudon dengan yang lain-lain ya Iya. Pak, saya lebih baik matur ke panjenengan. Iya. Kira-kira itu siapa sih Pak yang nyuruh panjenengan seperti itu? Langsung motivasinya menopo, hanya itu aja, tidak lebih dari itu, Mas Pak. Kalau saya sendiri Nggih, Pak. sebagai muridnya
Haji Ibrahim. Disuruh kan saya maunya buat bini saya mau uang gitu lah. Suruh Nggih. gini-gini ya mau aja lah. Nggih, enggak apa-apa. Saya ngertos. Memang Bapak pekerjaannya lah kasarannya Iya. karena Bapak butuh dana uang. Karena iya. Tapi yang saya maksud di sini bukan karena uangnya, gitu. Iya. Saya tidak nyangka menjenengan, Iya. gitu. Di sini yang saya mau karena ini sudah kejadian yang sudah sekian tahun, percuma direview nggak sudah berjalan. Tapi yang saya mau penjenengan ini disuruh siapa sih Pak? Ngeten loh. Nggak ada yang nyuruh. Loh, kalau nggak ada yang nyuruh masa Saya kan muridnya Pak Ibrahim, Abang Ibrahim. Loh, nggih, penjenengan kan muridnya Abah Ibrahim. Lah Pak Abah Ibrahim kan sudah meninggal, Pak. Iya. Lah meninggal kan 7 tahun yang lalu. Iya. Nggih toh. Tidak usah nyebutkan nama kalau bisa. Nggih, lah. Saking masa saya ini penjenengan itu berbuat nyun sewu nggih, Pak. Nyun sewu berbuat yang seperti itu terhadap diri saya. Oh, penjenengan kenal saya aja kan boten toh, Pak. Iya. Lah, lah penjenengan disuruh seperti itu tuh loh. Yang kok sampai yang sewu nggih, itu tuh siapa yang nyuruh? Iya, Motivasinya penjenengan tadi kan uang. Ya siapa yang memberi uang penjenengan? Insya Allah, Apa yang- masalahnya nggak tahu? insya Allah yang terdekat kamu Bu. Sama saya. Iya, Perempuan apa lagi? perempuan. Motivasinya apa? Masalahnya nopo? Kan belak-belakan mau saya ya tidak malu. Pak. Insya Allah itu rumah tangga. Rumah tangga yang Ya. dimaksud? Mau menghancurkan ibu. Nah, enggak. Masalahnya menghancurkan saya ini tujuannya apa? Gini, seandainya gininya saya mau Gus, saya umpamakan ya. Oh, saya merusak penjenengan. Saya punya hutang penjenengan. Saya menyakiti penjenengan. Saya tidak terima. Ibu ini harus saya sakiti. Ah, nyun sewu, itu kan berarti motivasinya seperti itu. Iya. Ya, nyuruh penjenengan wajar. Nah, kalau seperti ini, saya kan mereka-rekanya terlalu banyak karena saya tidak merasa berbuat yang nyun sewu nggih Pak, apalagi sampai mencelakakan membuat saya seperti ini 3 tahun itu tidak sedikit nggih Pak, gitu. Penjenengan tidak kasihan saya, saya ini seorang perempuan. Iya. Saya ini sendiri Iya, Pak, iya. cari makan Kan- sendiri. Kan sekarang kan sudah sembuh kan Bu ya Nah, kan? kalau sembuhnya enggak, tapi saya masih kepingin tahu betul sembuh. Sembuhnya gini Pak, kesembuhan semoga penjenengan sudah menarik apa yang penjenengan tanamkan di saya. Tapi Pak, kalau saya tidak tahu siapa yang nyuruh, kan ini nanti bakalan dia akan tidak nyuruh penjenengan, kan Iya. nyuruh orang lain lagi. Ini yang saya tidak mau karena saya tidak ngerti apa permasalahannya. Tidak saja toh Pak, saya ini hidup sendiri, cari makan sendiri, konten macet sendiri, gitu. Kok tega, ngatain loh, kok tega itu loh yang saya maksud. Yang saya tahu Kalau cuma saya itu, itu yang terdekat. apa? Orang yang terdekat. Orang terdekat saya keluarga saya enggak punya, saudara saya enggak punya, paman saya enggak punya, om saya enggak punya, terdekat bisa tetangga, bisa siapa aja. Kalau anak saya kandung kan ya enggak mungkin toh Pak. Iya enggak. Dan makanya yang terdekat yang penjaringan maksud ini loh. Ya yang pikir-pikir siapa? aja lah Bu, Loh, pikir-pikir ya. nah karena penjaringan Pikir-pikir. ngendikannya terdekat. Terdekat ini siapa? Penjaringan satu aja. Ini aja, penjaringan saya enggak perlu. Rumahnya mana pun. Saya Betul, yang orang yang nyuruh penjaringan. itu Karena lupa. nggak mungkin Pak disuruh orang lupa karena pasti ada data di penjaringan. Boten, saya nggak mau Gus karena saya nanti kalau nggak Kan itu orangnya nggak nyebut nama rumah orangnya, tempat orangnya tinggal gitu. nggak, tapi kan Cuma ada saya Surabaya, ini orang terdekatnya ada. gitu. Kenapa? Saya orang terdekatnya gitu. Ya. Penjaringan sama orang itu terdekatnya. Bukan. Sama ibu orang Sama terdekat. saya. Lah makanya Pak, orang terdekat itu juga tidak mungkin. Karena apa? Saya kan sudah bilang Pak, Iya. saya saudara saya tidak punya. Saya ini anak tunggal. Om tante Pak, dia saya tidak mungkin karena sudah sepuh, sudah di atas 90-80. Bapak saya tinggalnya di Belanda. Iya. Saya ini aja Saya ya. tidak mungkin. Masuk beratan Bu ya. Tapi Kan saya ingin keberatan penjaringan apa? Pak. Tadi aja jam 5 nyampe di sini katanya jam 5. Om itu nyampenya maghrib. Pas adzan maghrib. Kan Pak, Itu nyun ya. sewu. Kalau kecelakaan itu siapa sih? Iya, Ya iya. seperti Ya, benar, hanya benar, penjenengan yang Ya punya. sudah saya maafin. Nggih, Ya. nggih, saya terima Pak, kasih. beliau pernah kecelakaan, mobilnya Saya hancur. juga sampai kecelakaan mobil saya hancur. Ternyata itu juga ada sumbangsinya dari Dukun. dukun. Ya itu Yang orangnya, dimana Bu. yang penjenengan itu ngirim anak buah penjenengan berupa napa Gus? Apa? Macam-macam. Kuntilanak. Nah, penjenengan kan Macam-macam. ngendika kuntilanak toh, ya lah nggih.
Lah nggih, panjenengan lho kok tega men sama saya gitu loh Pak. Apa ngoten lho Pak. Saya ndak habis pikir gitu loh. Saya ini apa kecuali kalau saya pantesan kan dibunuh wong kan mari ngetekno donyane kasarane Pak. Nabrak, Bu, Loh, terus. lah memang ini kan kenyataan hidup. Iya. Saksinya beribu mata loh Pak. Mungkin satu kampung saya tahu saya ini siapa. Ngerokok Mbak Esi. Terjadi sewu loh Pak. Tetangga Mbak. teman. Tapi kok ya loh Pak. Rokokan, Ketolongan gitu loh. Oh iya dimasukin. Gimana loh? Masalah banget sama saya itu loh. Saya nyuwun apa yang ditaruh rumah saya diambil semua. Apa aja Pak yang ditaruh di rumah saya. Kan sekarang sudah sembuh, Bu. Insya Allah sudah sembuh, Ibu. Insya Allah sudah sembuh. Sembuh tapi saya kepingin tahu kesembuhan dengan apa. Kalau nanti setelah ini Bapak sekarang di sini kan tidak ada jaminan. Jujur aja loh Pak, saya ini sebenarnya juga punya perasaan was-was. Iya, enggak. Insya Allah enggak. Saya Penjenengan insya Pak, Allah. siapa? Orang mana Pak? Motivasinya apa? Masalah keluarga dendam apa? Saya pigang piutang enggak Pak? Antara istri dan istri, apa antara pekerjaan, saya ini soalnya orang kerja. Tapi Pak, biar saya tidak kemana-mana pikiran saya. Saya kepingin tahu dari Yang itu penjenengan penting itu cuma keluarga Ibu aja doang. Loh kalau keluarga kan saya sudah bilang Pak, keluarga saya tidak punya keluarga. Mana yang terdekat itu dong. Ya Allah Pak, terdekat itu Cuma siapa? Bapak, Ibu pikir-pikir siapa yang terdekat. Memang kalau saudara dekat, Nggih. yang paling dekat lagi Kalau suami Pak, nggak tahu. Wah nggak tahu. kalau suami masa Pak itu perempuan masa suami saya, Iya. iya toh? Perempuan kan Pak Perempuan, katanya Pak, lagi. perempuan. Orangnya seberapa tinggi besarnya sesaya atau kecil seperti ini? Kalau lebih Kalau lebih pendek lagi. nggak lebih panjang cuma kurus dikit. Panjang dikit, cuma kurus. Masih gemuk ini. Betul? Hampir mirip maksudnya. Cuma Usianya Pak, usianya. nggak tahu Bu. Udah lama ya kalau tahunnya, Pak. Nggak lama. Ketahunan, Bu. Kurang lebih, Bu. Sudah tahu 3 tahun Pak, makanya Pak saya ini kepingin ketemu penjenengan ini kan kepingin tahu. Gini Pak, saya aja nyun sewu nggih Pak, nyun sewu mohon maaf. Saya datang ke rumah siapapun saya minta berobat itu mesti gini. Saya seperti gini, Ibu rumahnya mana? Oh sini kan gitu Pak. Iya. Yang kedua gitu Pak, alamatnya mana Bu? Fotonya mana Bu? Paling tidak itu gitulah. Penjenengan kan ya enggak mungkin sih Pak, seandainya penjenengan enggak kenal saya. Terdekat saya Pak, terdekat saya itu loh. Saya kan bukan saudara kandung enggak punya Pak. Cobi. Sepupu saya enggak punya Pak. Nah ini Gimana coba Pak? Orang tua saya di tempat tidur 4 tahun Pak, tidak bisa bergerak. Iya. Cobi penjenengan. Sekarang Saya alhamdulillah kan, sendiri. Cobi Pak. Penjenengan itu loh Pak. Enggak melihat saya tak Pak. Iya lihat. Di saat penjenengan disuruh itu loh Pak, motivasinya ini loh apa saya punya utang saya lupa, enggak saya bayar, Ya, enggak. saya akan tahu kalau memang saya lupa. Kalau motivasi lain-lainnya nggak sewu, tetangga semua loh Pak melebihi saudara. Saya ini aja sini aja ya Pak. Saya udah sama itu. Rumah saya diambil sama itu. Nah, Berat banget saya sini Gus dari sana ke Idris sini itu- berat. Pak, Sama tapi- itu. Diambil semua saya. Ya karena saya Gus Idris kasihan saya Pak, saya menceritakan bagaimana sakitnya saya, bagaimana perjuangan saya Pak, Iya. makanya Pak lihat saya Pak ya. Insya Allah ntar kalau semua saya dikasih saya lagi, insya Allah sembuh Bu. Insya Allah sembuh total. Ya saya mohon, Ya. tapi tidak hanya sembuh Pak saya Pak, tetap saya mendatangkan penjenengan jauh-jauh Iya. sama saya dari Surabaya Iya, Lamongan iya, ke sini iya. saya ingin tahu siapa sih Pak, motivasinya apa? Kalau penjualan orang dekat Mbak ini loh terdekat sama saya. Iya. Ibu itu yang duduk di sana loh terdekatnya saya. Kata loh Pak. Cobi toh Pak. Saya biar ngerti gitu loh Pak. Oh berarti ini berarti aku salah. Kata loh Pak.
Penjenengan ada perso berapa orang yang datang ke penjenengan waktu itu? Satu orang. Satu, tidak diantarkan orang. Enggak ada orang, cuma satu orang. Perempuan. Satu. Iya, satu orang. Yang saya herankan Nggak tahu. saya kok ya ikut-ikutan anu toh, kena dampaknya itu. Enggak tahu. Itu adik saya Pak. Adik Iya. kasarnya ya adik Adik ketemu di suaan. sini. Iya, memang iya. Itu nggih. Ya berangkat dari Tulungagung, Bu. Nggih. Itu juga sama Pak, dalamnya Tulungagung kayak penjenengan ngoten nggih. Saya nyuwun tulung lah Pak, semua ini Pak membantu saya untuk Iya, itu. Karena apa? Iya. Kasarannya kalau penjenengan itu tahu pribadi saya persis. Andaikan kita kenal baik, kayaknya penjenengan akan bercanda, ya Allah, gak pantas aku ngenaknya bunuh hati. Astu Pak, astu, saya bukan kok ngamis diri saya. Oh ya mak wes saya. Boten, saya juga tidak akan ngeroyok boten. Saya minta keadilan aja. Penjenengan berkata segitu, yang sudah menjawab itu sekian tahun loh Pak. Tahun loh Pak, boten sedikit tahun loh Pak. Sampai saya sekarang habis-habisan semuanya karena ulahnya penjenengan dan orang itu. Dan saya tidak ngerti sampai hari ini apa masalahnya loh Pak. Kalau saya dibilang begini-begini itu apa gitu, saya tidak mudeng gitu loh Pak. Kalau kemarin penjenengan semuanya diambil Gus Edris, penjenengan Diko bahwa hartanya dia tidak mau terbagi dengan saya. Ngoten kan penjenengan? Saya pertanyakan, harta yang mana yang dikasihkan saya Pak? Bukannya sekarang saya habis-habisan untuk mencari obat tuh saksinya Pak. Saksi itu loh Pak, saksi. Ya tak aturi Pak. Sampai katanya enggak mau hartanya terbagi dengan saya, itu harta yang mana? Kata loh Pak. Ya nyuwun sewu, saya bukan dari orang gembel yang di pinggir jalan, boten Pak. Saya sudah punya segalanya. Artinya bukan seorang orang kaya, tapi saya tidak butuh harta-hartanya orang. Iya. Gitu loh Pak. Kok penjenengan tega gitu loh Pak. Sampai semuanya habis, katanya saya itu menghabiskan itu loh. Oh, Dibayar berapa sih, Pak? penjenengan Dibayar dibayar kasih berapa? Sampai berani Ya kayak macam-macam lah. Betul kan penjenengan disuruh orang ini loh, disuruh menghabisin saya itu loh, penjenengan dibayar berapa? Pertama kasih 2.000, Nggih. 2 juta Terus, pertama. nggih. 2 juta, Terus terus 3 juta lagi. Yang keduanya gitu. nggih. 5 juta. Jadi Iya. 5 juta, nggih. Sama wis. Nggih, kemarin kan semuanya Iya, juga bilangnya ditarik memang Gus 5 dia juga juta. sama Yang bilangnya saya 5 herankan juta. saya itu loh juga kena dampaknya. 3 tahun toko saya mati suri. Toko apa, Bu? Toko sepatu. Apa ikut-ikutan ya Pak? Saya sakit hati sama adik saya. Karena Insya Allah enggak? Insya Allah enggak? Bukan hanya saya aja. Ya, insya Allah enggak? Enggak, Bu. Insya Allah enggak? Tapi kemarin kok Kemarin anunya waktu dipanggil diambil itu katanya sukanya memang tuh, ditutupi sama itu sama Kuntilanak. kuntilanak. Itu, Hanya nggih. disuruh itu karena dia dendam sama saya karena saya terlalu baik sama ini. Masukkannya kuntilanak bukti ya, pas bukti. Jadi Itu, Pak. toko saya tuh mati ini setahun ndak laku blas. Hari raya lu ndak laku, Gus. Jadi saya tuh hanya membajari orang nganggur. Ini orang Tulungagung Iya, adik iya, saya Pak. iya, Di iya. Perso kan penjenengan tahu kok adik bapaknya nggih. Tapi nggak saya Pak, kembali lagi Pak. Iya, Mau iya. tolong kok Pak, penjenengan udah kasihan sama saya tak Pak. Kasihan. Kasarannya saya ini sudah gembel sekarang ini Iya, Pak. iya. Terus kalau orang itu nyuruh penjenengan, apa yang diceritakan penjenengan Pak, semua itu bohong. Apa enggak sekarang kebalikan, hancurkan dia. Karena semua yang disampaikan ke penjenengan itu bohong. Iya, iya, iya. Kalau penjenengan, kalau saya sekarang bohong, Bapak tak kasih alamat rumah saya. Cerita, tetangga satu kampung penjenengan keliling, penjenengan bisa pakai intel. Siapa sih saya ini Pak? Kejahatan apa sih Pak untuk saya? Bagaimana saya ini dengan teman dan tetangga dan segalanya? Coba Pak, saya kepingin Pak penjenengan ngerti. Coba tanya adik saya Pak. Saya sekarang sudah tidak punya apa-apa. Coba. Saya yang tidak rela penjenengan kemarin di situ bilang karena hajarnya terbagi dengan saya, dia tidak rela. Makanya saya dibunuh, nyuruh penjenengan. Ya apa, Bu? Enak Ibu, apa langsung Ya saya aja, Bu. pokoknya saya kepingin. Intinya supaya Mbah ini tobat aja, Bu. Ambil ilmunya aja. Saya Ini kan kepingin sudah Gus, menderita. walaupun sekarang semuanya sudah habis,
semuanya sudah ini, saya enggak apa-apa, saya rela ikhlas. Itu habis-habisan loh, Kanggo. Tanya inilah saya adik saya. Berapa kilo habis dijual? Berapa mas kilo yang saya habiskan, berapa ratus juta yang saya habiskan hanya untuk mencari kesembuhan saya. Toko Tuh saya saksinya. 3 bulan yang terakhir, satu aja. Saya dihilang, katanya mengambil itu yang saya enggak rela. Penjenengan dikasih berita bohong Pak itu, gitu. Karena dia tersakiti, saya sakitin yang mana? Saya ngambil apanya? Kalau benar gitu katanya merusak rumah tangga, ya merusak yang mana? Penjenengan kalau dukun sakti kan tahu saya ini hidup sama siapa, gitu. Katanya saya setiap hari loh Pak, Mas Musa, hidup sama Mas anak Musa. saya. Sebentar, Enggak, saya masih memohon Pak, mohon please Pak, demi saya loh Pak. kita cabut aja ilmunya, Bu. Saya masih kepingin tahu orang itu siapa sih Gus. Nanti aja pribadi aja, Bu. Ini kan di live, jadi tidak enak kau nyebutkan nama. Nanti kita yang kena. Nanti aja Iya setelah Pak, live aja. nanti setelah ini nih Pak, saya mau tolong nih Pak. Estu nih Pak. Pak, saya estu Pak, bener. Iya, iya. Kalau penjenengan, Bu, pakai bahasa kalau Indonesia. banyak orang yang sewu nih Pak, saya dari kepingin Nanti aja mohon. Mbak, kamu Mbak. Dan dia dulu kan. Gimana Pak? Ya Allah. Minta Kok sama sama Allah, aku, jangan Pak? gitu, Bu. Jangan Minta gitu, sama minta Allah. sama Allah aja, Bu. Mas Musa, wis. Owen. Sudah 3 tahun menderita ibunya, kasihan. Ajar wis. Ambil ilmunya wis. Sukma Anda di saya 2, Pak. Anda, Mbak. Saya nggak mampu, kamu nggak mampu loh. Bu, nanti aja kalau sudah sudah Udah selesai. Nah, selesai urusan kita sama Pak Dukun ini, sudah beliau mau tobat, paksa mau tobat ya, supaya nggak ngulang lagi. Cuma minta sama Allah, Bu, intinya ya. Dan semua urusan jenengan semua, insya Allah berkah malam hari ini insya Allah dimudahkan. Pasti ada titik terang lah, pasti dapat petunjuk insya Allah. Makanya harus sabar, namanya ujian, kalau sabar nanti akan ketemu titik terangnya. 3 tahun lebih bukan Nggih, apa yang paham. sedikit Gus. Sudah Iya, sangat iya. sabar Gus. Nggih, Bun. Mas. Bikin perjanjian dulu sama mbahnya. Mbak, namanya siapa, Mbak? Mbak Bejo. Mbak Bejo. Iya. Rumahnya, Mbak? Namanya Jangan. Jabung. Jagung. Jabung. Jagung. Jabung. Gabung. Lo itu mana ibu? Udah ada tuh ngatur nama itu. Ngawut berarti, Mbak. Ada kayak tuh ngatur nama itu. Wis kecamatannya aja. Dari Dawir. Oh, Kali Dawir. Ada. Kali Dawir ada, tapi desa itu saya belum pernah. Ya, mau. Mungkin nggak mau apa biar nggak tahu tempatnya mungkin itu. Ya sudah, Mbak, ya Mbak, naik Mbak, ini, Mbak. Cuma ya nggak dikembalikan, Mbak. Saya mau keberatan. Berat banget. Kalau nggak kembalikan. Saya maunya kembalikan. Ya tapi ada syaratnya, Mbak. Iya. Jadi Mbak harus satu harus tobat. Nomor 2, Mbak, ilmunya terpaksa harus kita tarik lah intinya. Gimana, Mbak? Saya sanggup. Bener. Saya mau bertobat. Oh, iya itu Bu. Saya mau sudah bertobat sanggup. demi Allah. Demi Allah. Alhamdulillah. Demi Allah, Bu, ya. Alhamdulillah ya, Pak. Ya, demi Allah. Tapi catatan yang terakhir nanti kalau sudah selesai semua saya mau tolong ya Pak. Hanya bukan saya untuk sendiri kok Pak, ada untuk yang lain. Kalian bisa bisikan ke Ustadz Idris Insya aja. Allah enggak, insya Allah. Nanti habis ini tobat nanti sana ulang Insya Allah, lagi. Allah. Ambil Allah- aja Allah ilmunya, yang Mas. tahu. Coba, Mas. Coba Allah yang tahu. ukur aja kekuatannya, ambil nanti. Apa sini luas. Sini, Pak, ini, Pak. Biar Mas Musa. aja. Ngelawan ini Gus. Mau melawan ya? Iya Gus. Ya enggak apa-apa, coba hadapi aja. Ini aja coba. Ya tangannya kalau bisa. Ini Mas Musa kebuka portalnya ya. Kalau ada serangan dari dukun pasti bisa. Pasti ada kekuatan di situ. Gak kuat ah. Katanya mau ditarik. Ikhlas ditarik, Bang. Kok masih ngelawan, Bang? Lagi Mas Musa, lagi.
Maaf Pak, saya terpaksa. Terpaksa ya. Kenapa terpaksa Pak? Lagi Mas, Mas. Sekali lagi. Mbak, tolong dong. Nanti saya lepaskan orang yang itu ya. Ayo. Silakan. Ambil ilmunya semua. Berapa tahun Anda belajar Mbak? Sudah berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun setengah. Itu masih baru. Mewarisi ilmunya itu, gurunya itu. Ayo. Ambil. Kayak ada magnet pemirsa ya, karena Mas Musa portalnya kebuka. Jadi kalau kena serangan dari musuh langsung mental. Kalau portalnya kebuka jadi ya mental pemirsa. Kalau Anda ya kebuka. Katanya ikhlas Mbak, mau ditarik ilmunya, masih melawan Mbak. Nggak tahu. Refleks ya Mbak. Yang dikirim ke itu ke ibunya apa saja Mbak? Kodamnya Mbak. Macam-macam mintanya. Apa saja kemarin yang diambil? Macan, Macan. ya. Terus Kuntilanak, tilana. pocong, ya 3. Insya Allah 3. Loh gendro. Lupa. Sudah lama 3 tahun. Maaf. 3 tahun pemirsa. Kang atas sih Mas. Ya apa ki? Mbah. Ngebesek. Jadi pengennya satu, Anda ilmunya harus kita tarik. Nomor 2, Anda harus bertaubat, harus bersumpah. Cuma saya minta 1. Apa? Cuma saya harus kembalikan dulu. Iya, nanti saya kembalikan. Ya, Iya. apa ya? Di mana? Iya, nggak apa. Iya, saya bersumpah. Sumpah. Ikuti kalimat saya ya. Iya. Saya bersumpah Saya bersumpah. dan saya berjanji Saya berjanji tidak akan mengulangi tidak lagi akan mengulangi lagi perbuatan zalim ini perbuatan dolim ini kepada siapapun. kepada siapapun. Jika saya melanggar, Jika saya melanggar, saya siap saya siap menerima menerima teguran teguran dari azab dari adab Allah Subhanahu wa Allah taala. Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Sudah kita ambil pemirsa. Sudah kita ambil ilmunya. Dia juga sudah syahadat lah, kasihan. Sadarkan. Mbak Bejo. Ya sudah selesai pemirsa, cukup sekian ya. Mbak Bejo sudah sadar, beliau mau berjanji mau bertobat, nanti sukmanya akan saya kembalikan. Semoga bermanfaat ya. Support terus kita supaya kita bisa terus berkembang. Intinya nggak mudah ya bertemu dengan dukun tuh. Ternyata ada triknya itu ngambil sukma. Siapa yang mau ketemuan ya? Jarang lah yang mau kalau sukmanya nggak kita ambil. Itu pun kadang kalau datangi rumah dukun harus kita izin RT, RW, kepala dusun dan lain sebagainya. Ini nggak mudah. Kita juga langsung ajak pasiennya sekalian. Ya, itu saja pemirsa. Allah saja Maha Pengampun, kita manusia pasti harus ikhlas lah Ibu ya. Ikhlaskan semua, Allah yang mentakdirkan. Kalau kita ikhlas, kita sabar, insya Allah kita akan diangkat derajat kita. Alhamdulillah. Ya udah selesai. Nyantai dulu. Ya sudah, kita jawab pemirsa. Kita tutup. Afumikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus,